anaknya ini kan si Loli mengajukan permohonan penangguhan. Udah benar anaknya mengajukan permohonan penangguhan dengan jaminan anaknya sendiri. Kemungkinan Nikita Mirzani kemudian ditangguhkan. Setipis apa? Itu kan pertanyaannya. Setipis kertas. Pertama, pasalnya adalah pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun pemerasan, dan pemerasan mirip dengan perkosaan, mirip juga dengan perjudian, mirip juga dengan narkotika, mirip juga dengan penganiayaan berat dan kasus pembunuhan. Rata-rata itu nggak pernah kemudian ditangguhkan penahanannya oleh pihak penyidik. Kasus Nikita Mirzani kan kasus pemerasan, pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE sama TPPU. Jadi pemerasan sama TPPU itu ancaman hukumannya kan di atas 5 tahun. Kemudian setiap kasus-kasus yang sifatnya pemerasan pada umumnya ditahan. Kasus pemerasan, perjudian, apalagi pembunuhan, perkosaan, percabulan, narkotika itu pasti ditahan. Gitu. Nah, salah satunya pemerasan. Jadi karena pemerasan ini ditahan, jadi ditahan. Tapi undang-undang KUHP kita itu memberikan hak buat keluarga atau pengacara atau orang terdekat dari pelaku yang tersangka ini untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi sekali lagi terhadap kasus-kasus pembunuhan, pemerasan, pencurian itu ketika kita mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu nggak pernah dikabulkan. Sangat jarang sekali dikabulkan. Misalnya kasus pembunuhan. Apakah ada kasus pembunuhan kemudian memohon penangguhan penahanan dikabulkan? Jawabannya tidak ada. Sama halnya dengan kasus perjudian, sama halnya dengan kasus pemerasan. Nah, Nikita Mirzani ini kan kasusnya pemerasan. Jadi, dia ini kecil kemungkinan untuk dikabulkan. Nah, mengenai hak mengajukan permohonan penangguhan oleh anaknya, itu kan kecil Bang. Ya. Nah, lanjut. Nah, jadi anaknya ini kan si Loli mengajukan permohonan penangguhan. Udah benar anaknya mengajukan permohonan penangguhan dengan jaminan anaknya sendiri sebagai keluarga terdekat, saudara. Tapi kemudian karena kasusnya adalah sama seperti atau mirip dengan kasus pembunuhan, pencurian, perjudian, narkotika, maka kemudian walaupun surat permohonan penangguhan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya, tapi kemudian untuk dikabulkan penangguhannya itu sangat kecil kemungkinannya. Kita ambil contoh, apakah ada kasus pembunuhan yang kemudian ditangguhkan si pelakunya? Jawabannya tidak ada. Lanjut, Bang. Ya, lanjut. Nah, ini kan Loli sendiri kan masih di bawah umur ya, Bang ya? Apakah itu bisa? Loli sekarang umurnya berapa? 17 17 18. Sudah punya KTP belum? Belum punya KTP. 17 sudah punya KTP dong? Mau jalan ke 17 Maret ini, Maret jalan ini. 17 berarti belum punya KTP. Jadi kalau Loli mengajukan permohonan itu belum bisa, dia harus diwakilkan oleh pengacaranya Nikita Mirzani sendiri, mewakili pihak keluarga. Nah, Nikita Mirzani sendiri pasti ada keluarga yang dewasa, entah suaminya, entah tantenya, entah ibunya, entah adiknya, itu mereka yang kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Mereka kemudian dibarengi oleh surat keterangan dari RT RW yang mengatakan demikianlah mereka keluarganya, kemudian mereka mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Itu adalah hak yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi kemudian ini sulit kemudian dikabulkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena mengingat kasus ini pertama pasalnya adalah pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun pemerasan, dan pemerasan mirip dengan perkosaan, mirip juga dengan perjudian, mirip juga dengan narkotika, mirip juga dengan penganiayaan berat dan kasus pembunuhan. Rata-rata itu nggak pernah kemudian ditangguhkan penahanannya oleh pihak penyidik dengan alasan tadi berkhawatir menghilangkan barang bukti, berkhawatir kemudian melarikan diri. Itu pasti, sehingga boleh di pengajuan permohonan adalah hak dari si tersangka dan hak dari keluarganya, tapi sulit sekali untuk ditangguhkan. Ada tipis kemungkinan, Bang. Tipis kemungkinan Nikita Mirzani kemudian ditangguhkan. Setipis apa? Itu kan pertanyaannya. Setipis kertas. Jadi kan kalau khusus berarti, Bang, ya? Di mana ada yang berani menjamin dalam case seperti ini, Bang. Bisa nggak ya, Bang, ketika ada orang bisa menjamin, oke saya akan menjadi penjamin segala macam gitu. Mas bisa yang berpower gitu. Betul. Setiap permohonan penangguhan penahanan itu harus dibarengi dengan penjaminnya. Selalu harus ada penjamin, nggak ada tanpa penjamin. Jadi setiap permohonan penangguhan penahanan harus ada penjamin. Siapa penjaminnya? Bisa si A, bisa si B, tapi pada umumnya penjaminnya adalah keluarga, saudara gitu.
Tapi itulah yang diatur oleh KUHP kita. Ini termasuk tindak pidana khusus berarti bang ya? Bukan tindak pidana khusus, tindak pidana umum, tapi kriminal umum. Begitu, kriminal umum yang mirip-mirip dengan tadi yang kita sebut kriminalnya. Berarti sama kayak Fadil bang ya? Duit bang, punya kuasa. Duit nggak punya kuasa di dunia ini kan. Nggak tahu ya, tapi duit rasa-rasanya nggak punya kuasa gitu. Bang, berarti sama kayak Fadil dong bang? Sama kayak Fadil. Padahal kan kasusnya kan diatur oleh KUHP kita. Ini termasuk tindak pidana khusus berarti bang ya? Bukan tindak pidana khusus, tindak pidana umum, tapi kriminal umum. Begitu, kriminal umum yang mirip-mirip dengan tadi yang kita sebut kriminalnya. Berarti sama kayak Fadil bang ya? Duit bang, punya kuasa. Duit nggak punya kuasa di dunia ini kan. Nggak tahu ya, tapi duit rasa-rasanya nggak punya kuasa gitu. Bang, berarti sama kayak Fadil dong bang? Sama kayak Fadil. Padahal kan kasusnya kan percabulan atau aborsi kan. Itu juga sama-sama kasus yang nggak bisa ditangguhkan. Begitu, sama posisinya Nikita Mirzani. Itu karena kategori hukumannya di atas 5 tahun? Pertama itu, kedua memang kita sudah sepakati dari zaman dulu tuh kasus-kasus yang seperti ini memang nggak bisa. Pertanyaannya apakah ada kasus perjudian yang kemudian bisa ditangguhkan? Jawabannya tidak ada. Kalau ditangguhkan, yang kena penyidiknya sama pimpinannya. Artinya tidak ada jurisprudensi dong? Bukan tidak ada jurisprudensi karena ada kesepakatan. Dan memang kasus seperti ini memang ada dua tadi, dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Jadi kasus ini kasus termasuk kriminal berat ya, pemerasan. Jadi Nikita Mirzani ketika dipersangkakan kasus pemerasan, dia termasuk melakukan tindak kriminal berat. Apa itu? Ya pemerasan. Pemerasan itu ada dua, pemerasan secara halus, pemerasan secara kasar. Pemerasan secara kasar itu dengan ancaman membunuh, dengan ancaman kemudian menculik, dengan ancaman membakar rumah, itu pemerasan secara kasar. Pemerasan secara halus dengan cara iming-iming cerita, ayo nanti supaya nanti kita nggak ceritakan keburukan Anda di publik. Nah itu secara halus, pemerasan secara halus, diperas, Anda bayarlah supaya saya nggak buka mulut. Itu pemerasan secara halus. Makanya ketika kita dengar rekaman ceritanya ceritanya si ajudannya Nikita Mirzani dengan si dokter ini, kita bisa dapat oh ini pemerasannya secara halus, termasuk dalam kategori pemerasan secara halus. Nah, tindak pidana pemerasan secara halus ini mirip-mirip dengan penipuan, tapi nggak sama kategorinya, tapi mirip. Berarti sukar ya? Sukar nggak untuk kategori terkait yang tadi itu? Ditangguhkan? Iya. Rasanya nggak mungkin. Berarti satu-satunya Unsur pemaafnya juga nggak bisa bang? Ada unsur pemaaf juga nggak bisa? Apa unsur pemaafnya kalau memang misalnya terpenuhi unsur? mengakui gitu? Ya tetap aja, kan ini kan kasus kriminal umum yang berat, begitu. Ini pemerasan. Apalagi uangnya sudah pindah tangan kan, uangnya sudah dipegang, dikembalikan juga, kayaknya udah nggak ada tuh uangnya. Bang, Makanya timbul pasal TPPU. bang ini kan apa pemerasan uangnya udah masuk ke 4M. Apabila uang itu dikembalikan oleh Nikita, gimana bang kasusnya bang? Apakah RJ atau seperti apa? Tidak, dalam kasus-kasus pemerasan uang itu selalu dikembalikan. Pada umumnya dengan cara polisi yang mengambil, penyidik yang mengambil uangnya. Diambil paksa dengan cara apa? Dengan cara undang-undang TPPU. Begitu, uangnya lari kemana itu yang diambil. Nah kalau ada sukarela mengembalikan, ya udah terlambat. Kenapa? Kasusnya sudah terjadi, peristiwa pidananya sudah terjadi dan terbukti. Jadi tetap harus disidangkan. Kenapa harus disidangkan? Karena ini tindak pidana umum. Begitu. Yang bukan delik aduan, ini delik pidana umum. Kan delik absolut kan? Hah? Delik absolut. Atau apa itu delik absolut? Bang, kalau misalnya itu kan ada katanya kabarnya juga kita hamil seperti itu, ada nggak itu juga sebuah pertimbangan untuk penangguhan? Kalau hamilnya tua mau melahirkan ada pertimbangan sedikit. Pertimbangannya apa? Nanti kalau hamil tua ini kan ada rumah sakit Polri, nanti dibantarkan ke rumah sakit. Kalau hamil muda ya nanti check up aja di rumah sakit Polri. Oke. Kan di Polda sini juga ada rumah sakit, begitu rutin. Oke. Tetap dalam pengawasan. Tetap dalam pengawasan pihak kepolisian. Kalau sampai tiba-tiba ada penangguhan, ini pasti ribut. Yang ribut siapa? Yang ribut adalah para korban, begitu. Nah, Keributan